Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 76 tahun kita merdeka. Saatnya bangsa ini keluar dari lingkaran kepedulian terhadap suku, etnis, agama, dan bangsa ini harus mampu mengejar ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Praxisus Bacon, filsuf abad 16 mengatakan, siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dia menguasai dunia. Persoalan kita selalu hidup dalam reaktivisme. Dan kita tidak berani menjadi bangsa yang mandiri, yang mau percaya terhadap kemampuan inovasi anak-anak bangsa. Kapan kita menjadi bangsa yang maju? Kalau kita tidak keluar dari lingkaran kepedulian, maka mari kita kubur masa lalu itu. Saatnya kita bangkit 75 tahun kita merdeka untuk mempersiapkan anak-anak muda generasi baru yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Maka spirit kita harus memiliki 3 hal pokok: etos, kerja keras, disiplin, bisa mengatur waktu, dan kita harus terus-menerus mengembangkan kreativitas inovasi. Tapi kita harus memiliki patos, merasa memiliki terhadap semua karya anak bangsa, dan kita harus punya logos, yaitu penguasaan teknologi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki keadaban, dan keadaban saat ini ditentukan oleh kemampuan kita untuk membangun inovasi kreativitas, dan itu harus memiliki jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka adalah ketika kita keluar dari kesempitan cara berpikir, keluar dari sikap-sikap egois, eksklusif, dan sikap-sikap yang merasa diri paling benar, yang lain salah. Saatnya kita sebagai bangsa yang besar mulai percaya diri, mengolah kekayaan alam kita dengan kemampuan yang kita miliki. Maka visi besar Insinyur Soekarno dan Hatta sang proklamator, maka mereka berdua sejak awal selalu mengingatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan harus diolah oleh anak-anak bangsa. Maka Soekarno mengirim anak-anak bangsa pergi ke luar negeri, ke Eropa, ke Eropa Timur, ke Rusia, untuk menguasai teknologi agar ke depan mereka yang bisa mengolah sumber daya alam kita. Maka bangsa ini harus melakukan lompatan untuk berani keluar dari lingkaran kepeduliannya. Tidak lagi kita mempersoalkan suku, etnis, dan agama, tetapi kita harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Zaman sudah berubah. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita menghargai karya anak bangsa. Maka kita harus memiliki jiwa merdeka. Maka temuan-temuan yang sekarang terjadi luar biasa. Anak-anak muda kita yang menguasai gadget dan memiliki jaringan yang luas, harusnya kita kelola untuk meningkatkan kualitas kita dalam merebut ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kemampuan
untuk menciptakan temuan-temuan baru, maka saatnya kita harus memiliki kemampuan untuk membangun sistem kesehatan dengan apa? Kekuatan anak bangsa menggunakan teknologinya dan temuan-temuan vaksin dalam negeri harusnya menjadi kebanggaan kita. Dan kedua, bangsa ini harus mandiri. Semua sumber daya alam, semua kekayaan alam, dan semua yang kita miliki harus dikelola oleh anak-anak bangsa. Dan ketiga, kita harus memiliki komitmen untuk tidak lagi mempersoalkan persoalan-persoalan politik identitas. Kita berharap 75 tahun kita merdeka, kita mampu menjadi bangsa yang dihargai bangsa lain. Asal 3 syarat itu. Kuasailah teknologi, komunikasi, informasi, maka Anda akan memenangkan pertarungan ini. Gagasan harusnya merebut ruang publik. Maka gagasan-gagasan itulah yang harusnya kita mulai saat ini. Maka kita diingatkan dialek kebudayaan antara Takdir Ali Sabana dan Amir Paneh. Takdir mengatakan kita harus kiblat ke barat untuk merebut ilmu pengetahuan. Amir Paneh mengatakan kita ke timur. Maka dialektika itulah yang harusnya menjadi dasar kita untuk berpijak. Pengetahuan kita kuasai, teknologi kita kuasai, komunikasi kita kuasai. Tetapi kita tidak melupakan nilai-nilai luhur kebudayaan yang kita miliki. Mari generasi era digital ini kita mampu untuk merebut kembali bahwa kita adalah sang juara, bukan menjadi pecundang untuk di negeri sendiri. Saatnya kita bangkit dan kuasailah ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi.